Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel aku dan terima kasih udah klik video ini. Untuk kesempatan kali ini, aku akan ngajak kalian buat dengerin sebuah cerita sederhana, tapi maknanya dalam banget buat kehidupan kita. Apa itu? Yaitu asal-usul air zam-zam. Buat kalian itu pasti udah nggak asing lagi kan apa itu air zam-zam? Nah, biar makin paham, langsung saja masuk ke ceritanya. Check it out! Kisah ini berawal pada zaman Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim ini adalah salah satu nabi yang diberi gelar Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Nabi Ibrahim adalah seorang hamba yang seluruh hidupnya itu dipenuhi dengan pengabdian. Dan sejak muda, Nabi Ibrahim ini juga dikenal sebagai sosok yang paling teguh dalam bertauhid. Dan Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang pertama yang berani menghancurkan berhala-berhala kaumnya serta berdakwah tentang keesaan Allah di tengah masyarakat yang tenggelam dalam kemusyrikan. Nabi Ibrahim ini memiliki keimanan yang paling kuat dan yang sangat kokoh. Jadi Allah menguji Nabi Ibrahim dengan berbagai cobaan. Namun setiap cobaan yang dilalui oleh Nabi Ibrahim selalu dilewati dengan kesabaran, keikhlasan, dan kepasrahan. Salah satu ujian terberatnya Nabi Ibrahim ini adalah belum diberikannya keturunan. Jadi selama bertahun-tahun Nabi Ibrahim ini hidup dengan Siti Sarah, Nabi Ibrahim belum diberikan seorang anak. Namun teman-teman, beliau tidak henti-hentinya berdoa dan setiap malam memohon kepada Allah, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh." Quran Surah As-Saffat ayat 100. Waktu terus berlalu, Nabi Ibrahim pun sudah mulai menua dan rambutnya pun mulai memutih. Namun, keimanan seorang Nabi Ibrahim ini tidak pernah goyah sama sekali teman-teman. Karena Nabi Ibrahim ini percaya bahwa Allah pasti akan memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim. Di tengah kesabarannya Nabi Ibrahim ini, Allah memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim dengan memerintahkan Nabi Ibrahim ini untuk menikah dengan Siti Hajar. Siti Hajar ini adalah seorang wanita yang sangat solehah dan memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lama setelah menikah dengan Siti Hajar, Allah mengabulkan doa panjangnya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim pun dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Bagi Nabi Ibrahim, Ismail ini bukan hanya sebagai anak pertama bagi Nabi Ibrahim, teman-teman. Ismail ini adalah jawaban dari doa panjangnya Nabi Ibrahim selama puluhan tahun. Dan saat Nabi Ibrahim menimang Ismail, perasaan hati Nabi Ibrahim itu sangat senang banget, bahagia, seolah-olah dunianya itu kembali bersinar. Gimana nggak senang ya teman-teman ya? Bayangin aja selama puluhan tahun Nabi Ibrahim menantikan seorang anak, akhirnya dia diberikan juga keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama teman-teman. Nabi Ibrahim kembali diberikan perintah oleh Allah untuk membawa Siti Hajar dan Ismail ke lembah yang sangat tandus, yang mana lembah ini akan diberikan nama Mekah. Dan di lembah ini sama sekali tidak ada kehidupan teman-teman. Tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada minuman, bahkan tidak ada seorang pun manusia yang ada di sana. Namun Nabi Ibrahim ini tetap taat akan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang, akhirnya Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail pun sampai ke lembah tersebut. Dan Nabi Ibrahim pun berhenti di bawah pohon kecil, lalu meletakkan sedikit makanan di samping Siti Hajar dan putranya. Lalu Nabi Ibrahim pun berlalu pergi tanpa berkata apa-apa. Siti Hajar yang melihat suaminya pergi gitu aja pun bingung dong, dan akhirnya Siti Hajar pergi menyusul Nabi Ibrahim dan bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Di sini tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada manusia. Apa maksudmu ini, wahai suamiku?" Namun Nabi Ibrahim ini hanya diam aja teman-teman. Nabi Ibrahim ini tidak sanggup menjawab pertanyaan dari istrinya ini.
Lalu karena nggak dijawab sama Nabi Ibrahim, Siti Hajar pun kembali bertanya nih kepada suaminya. Namun Nabi Ibrahim tetap diam aja. Nabi Ibrahim nggak menjawab pertanyaan dari Siti Hajar. Untuk terakhir kalinya, Siti Hajar pun kembali bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, apakah engkau melakukan semua ini karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Baru disinilah Nabi Ibrahim mengangguk kepada Siti Hajar, dan Siti Hajar pun berkata, "Jika memang ini perintah dari Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini." Dengan langkah yang berat dan air mata yang ditahan, Nabi Ibrahim pun pergi sambil berdoa, "Ya Tuhanku, aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman di dekat rumahmu yang suci, dan jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan sholat, dan jadikan hati manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan." Quran Surah Ibrahim ayat 37. Hari demi hari pun berlalu, makanan yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim pun sudah habis, air pun juga sudah habis, yang membuat tangisan Ismail ini semakin kencang. Disinilah hati Siti Hajar itu semakin hancur. Namun Siti Hajar ini tidak menyerah, teman-teman. Siti Hajar kembali berikhtiar dengan menaiki Bukit Sofa. Setelah menaiki Bukit Sofa dan melihat sekeliling-kelilingnya, tapi tidak ada apa-apa di Bukit Sofa. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada air, dan tidak ada makanan. Lalu kemudian Siti Hajar ini tetap tidak menyerah, teman-teman. Siti Hajar kembali menuruni Bukit Sofa dan menaiki Bukit Marwah. Namun sesampainya di Bukit Marwah, Siti Hajar tidak melihat tanda-tanda kehidupan di Bukit Marwah. Sama juga tidak ada air, tidak ada makanan. Dan Siti Hajar kembali turun, menaiki Bukit Sofa, turun lagi menaiki Bukit Marwah selama 7 kali. Namun tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali di kedua bukit itu. Setelah 7 kali bolak-balik antara Sofa dan Marwah, setiap langkahnya Siti Hajar penuh dengan doa dan harapan. "Ya Tuhanku, jangan biarkan kami binasa di sini. Tolonglah kami, wahai Tuhan yang Maha Pengasih." Baru nih teman-teman, pada langkah terakhirnya Siti Hajar ini mendengar ada gemercik air, teman-teman. Tapi Siti Hajar ini sempat kayak ngira dia tuh berhalusinasi. Tapi suara percikan air itu sangat nyata, dan akhirnya Siti Hajar kembali ke tempat Ismail berbaring, dan disitulah Siti Hajar terkejut melihat ada air yang keluar dari tanah dekat kakinya Ismail. Masya Allah. Dengan haru dan penuh syukur pun Siti Hajar berkata, "Zamya, Zamya," yang artinya berkumpullah, berkumpullah. Jadi air itulah yang menjadi penyelamat bagi mereka. Tidak hanya bagi Siti Hajar dan Ismail saja, tetapi juga bagi generasi setelahnya. Dan dari sinilah burung-burung pun mulai berterbangan di sekitar lembah tersebut, yang menandakan adanya kehidupan di sana. Suku Jurhum pun yang melihat adanya tanda-tanda kehidupan di situ, akhirnya meminta izin kepada Siti Hajar untuk tinggal di sekitaran air Zam-Zam tersebut, dan akhirnya Siti Hajar pun mengizinkan. Disinilah peradaban di Mekah dimulai, dan Ismail pun tumbuh besar bersama suku Jurhum dan menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana. Oke teman-teman, jadi itulah asal-usul dari air Zam-Zam. Dari kisah ini kita belajar bahwa keajaiban itu selalu datang jika kita berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Siti Hajar tadi, dia mulai berlari, berusaha, menangis, tapi dia tidak menyerah meski tidak ada harapan di sekelilingnya. Sementara Nabi Ibrahim tetap taat meski cobaan dan ujian selalu datang kepadanya tanpa henti. Dan dari sinilah ketaatan seorang hamba dan kasih sayang Allah bertemu. Dari situlah munculnya air Zam-Zam yang tidak pernah kering sampai sekarang. Kisah ini mengingatkan kita bahwa ujian yang paling menyakitkan itu pasti akan menuju kepada keberkahan yang sangat besar. Karena Allah tidak akan pernah meninggalkan kita selagi kita percaya dan berserah diri kepadanya.
Baik, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!